Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, para calon jemaah haji, para calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan di setiap aktivitas kita, dan juga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rizki untuk kita semua, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, terutama ibadah haji dan umroh di Mekah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Menjelang puncak haji ini sekitar 3 mingguan lagi kita akan menantikan, yaitu adalah puncak haji di mana para jemaah haji menuju ke Ar-Musna atau Arafah, Mina, Musdalifah, Arafah, Musdalifah dan juga Mina maksud saya. Dan juga ini beberapa jamaah haji juga sudah mulai berangkat ke Tanah Suci, dan juga beberapa jamaah haji yang kloter-kloter awal juga sudah menuju ke kota Mekah untuk persiapan melaksanakan umroh wajib dan juga melaksanakan wajibnya haji dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah itu muncul juga berita dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, yaitu beliau menggagas ingin menurunkan lagi harga BP, biaya pelunasan ibadah haji di Indonesia, agar nantinya lebih murah lagi, lebih terjangkau lagi biaya haji bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga menginginkan terobosan-terobosan lain yang bisa memperingan biaya tersebut. Di antaranya adalah keinginan Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan Kampung Indonesia yang nantinya akan ditempati oleh para jamaah haji Indonesia ketika musim haji. Nah, seperti apa beritanya, seperti apa penjelasannya, dan seperti apa keuntungannya bagi para jamaah haji untuk kedepannya akan kita bahas di video berikut ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dan mungkin belum mengenali siapa saya perkenalkan, nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji reguler tahun 2024 yang berangkat dengan status cadangan awalnya, tapi alhamdulillah bisa berangkat di tahun 2024 dan bisa berangkat di tahun 2024 karena masih ada sisa kuota yang masih bisa saya tempati. Dan juga saya berangkat dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya berangkat dengan menggunakan istilah haji mandiri atau istilah lainnya adalah haji non KBIH. Cerita saya terkait dengan jamaah haji mandiri atau non KBIH ada di playlist haji non KBIH, dan juga cerita saya terkait dengan haji tahun 2024 itu sudah saya ceritakan komplit dari awal perjalanan sampai kepulangan di playlist cerita haji 2024. Bapak Ibu bisa cek juga di sini. Dan juga kalau Bapak Ibu minat untuk berita-berita lainnya ada di playlist berita haji. Nah, dan juga bagi Bapak Ibu yang hendak berangkat haji di tahun ini, mungkin juga bisa simak tips haji di playlist berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan klik like, comment, share, subscribe video ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman Bapak Ibu jikalau teman-teman Bapak Ibu butuh video ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Bapak Presiden kita yang kita hormati, yaitu Bapak Presiden Prabowo, menyampaikan ada 2 gagasan besar yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi pelayanan haji Indonesia di masa depan. Tentunya gagasan ini belum bisa diaplikasikan di tahun ini karena ini masih dalam masa perundingan dan juga masa pembahasan ya. Yaitu yang pertama, beliau menyoroti tingginya biaya haji reguler Indonesia yang tahun ini, tahun 2025 ini ditetapkan sekitar 93 juta rata-ratanya, dan menginginkan agar kedepannya biaya haji bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakatnya.
bukan rahasia lagi bahwa biaya haji Indonesia itu termasuk yang cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Apalagi jika kita bandingkan dengan daya beli masyarakat Indonesia atau kita bandingkan dengan UMR-nya masyarakat Indonesia yang rata-rata ya. Itu rata-rata kalau saya lihat dari data itu rata-rata penghasilan orang Indonesia per bulan itu sebesar sekitar 2 juta rupiah. Jadi biaya haji yang dibayarkan langsung oleh jamaah itu yang dibebankan ke jamaah itu sebesar 56 juta rupiah. Itu kemungkinan kalau kita hitung-hitung kalau 56 juta dibagi 2 juta itu maka hasilnya sebesar 28 kali gajinya atau kita ibaratkan 30 kali gajinya lah UMR. Itu kalau ditabung saja, tidak dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari. Kalau dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari, maka ya porsinya akan menjadi lebih besar lagi bebannya. Meski sebagian besar komponen lainnya itu ditopang dari nilai manfaat dana haji, tetap saja bagi banyak masyarakat kecil angka segitu sangat berat. Ya seperti yang kita tahu bahwa angka realnya, kenyataannya bahwa biaya haji di Indonesia itu yang reguler itu sebesar 93 juta, tetapi adanya nilai manfaat yang didapatkan dari hasil investasi yang dijalankan oleh pemerintah yaitu sebagai penyelenggaranya atau BPKH maksud saya, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu mereka mengelola, memanajemen bagaimana dana yang ditampung oleh pemerintah itu bisa mendapatkan keuntungan dan keuntungannya untuk menambal kekurangan biaya haji yang diselenggarakan pada tahun berjalan tersebut. Apalagi jika kebanyakan masyarakat Indonesia itu berangkat secara mandiri menabung bertahun-tahun, bahkan tak sedikit yang menjual sawah, rumah, bahkan kendaraannya untuk bisa berangkat haji. Presiden Prabowo ingin meninjau ulang struktur pembiayaan ini, baik dari segi efisiensi pelayanan, transparansi pengelolaan dana, hingga kerjasama bilateral dengan Arab Saudi agar bisa menekan harga komponen akomodasi, catering, dan juga transportasinya. Menariknya, beliau juga menyinggung potensi pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Apa itu kampung Indonesia? Ini bukan kampung dalam arti perumahan biasa, tetapi sebuah kawasan yang didedikasikan untuk memusatkan layanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu para jamaah haji itu terpencar di beberapa wilayah di kota Mekah, ada di Shisha, ada di Raudhah, ada di Jarwal, ada di Aziziyah, atau ada di Misfalah. Nah sekarang ini Pak Prabowo menginginkan bahwa jamaah haji itu desentralisasi kawasannya. Jadi nanti dengan demikian akan semakin rendah biaya yang dikeluarkan karena satu kawasan itu hanya akan berlalu lalang transportasinya ke situ saja. Jadi secara umum pemikiran saya ya memang masuk akal kalau dilakukan seperti itu, jadi lebih murah dan juga akomodasi segala macamnya itu akan semakin lebih mudah untuk ditata. Sebagaimana yang kita tahu, selama ini hotel dan layanan yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia itu adalah hasil sewa musiman, bukan kepemilikan dari negara Indonesia. Dalam arti lain, pemerintah Indonesia itu berusaha melobi bagaimana caranya Indonesia itu memiliki hotel atau properti di Arab Saudi. Nah, dengan memiliki hotel sendiri, dengan memiliki properti sendiri di Arab Saudi, itu berarti kemungkinan nanti kita juga bisa memangkas biaya yang selama ini sudah tergulirkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih murah ibaratnya. Bahkan ini juga bisa menjadi sumber pemasukan negara juga. Tapi pertanyaannya, apakah ini realistis? Secara diplomatik, Arab Saudi pasti akan berhati-hati membuka peluang kepemilikan properti oleh negara lain. Namun bentuknya bisa diatur dalam kerjasama investasi atau fasilitas konsuler permanen. Jadi memang
untuk memiliki properti di Arab Saudi itu tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Apalagi kalau orang asing dari luar Saudi. Mereka dari negara Saudi itu memang lebih mengutamakan kepemilikan lahan di Saudi Arabia itu dipegang oleh warga Saudinya asli. Nah, jadi memang di situ kebijakannya dari pihak Saudi. Intinya semangat yang ingin dibangun adalah kemandirian dan keberpihakan kepada rakyat. Dan kita tahu gagasan besar selalu dimulai dari visi yang berani. Soal penghematan biaya tentu kita berharap kebijakan ini tidak mengorbankan kualitas layanan. Di sisi lain juga kalau memang itu nanti bisa dijalankan, nah kita berharap juga fasilitas atau layanan yang diberikan itu semakin ditingkatkan. Seperti itu. Karena dalam pelaksanaan haji, pelayanan yang baik dan nyaman adalah kunci ibadah yang khusyuk dan aman. Saya pribadi mengapresiasi inisiatif ini, tapi tentu kita semua harus mengawal dan memberikan masukan yang konstruktif agar tidak hanya berhenti di wacana. Ya, ini memang program yang bagus sebagai upaya kita menurunkan biaya haji tahunan untuk warga negara Indonesia. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin punya komentar atau saran atas berita ini atau gagasan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, silakan tulis komentar Bapak Ibu di kolom komentar. Nah, niscaya kita akan membahasnya sama-sama di sini secara santai-santai saja. Oke. Mungkin cukup sekian berita yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tulis pendapat Anda terkait dengan berita ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini, sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan informasi terkait dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.